Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Rositil Hairunisa. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik dan masih tetap terus semangat untuk belajar. Pada video ini kita akan membahas mengenai persamaan linear dua variabel. Materi ini merupakan matematika kelas 8 di semester 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, kalian harus paham dulu apa kompetensi dasar dari bab yang kelima ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Inilah kompetensi dasar dari bab yang kelima, persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kalian juga harus memahami indikator pencapaian kompetensi. Ada 7 indikator yang harus kalian capai dalam kompetensi bab ke-5 ini. Yang pertama, mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Yang kedua, membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Yang ketiga, mengidentifikasi selesaian dari persamaan linear dua variabel. Yang keempat, membuat sistem persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Yang kelima, membuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang terbentuk. Yang keenam, membuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Yang ketujuh, mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel khusus dan selesaiannya. Inilah 7 indikator pencapaian kompetensi pada bab yang kelima ini. Khusus untuk video ini, kita akan belajar mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dan membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Nah, jadi dari 7 indikator ini akan terbagi menjadi beberapa video. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Oh iya, jangan lupa pada materi ini kalian harus menguasai materi prasyarat. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar tentang SPLDV atau persamaan linear dua variabel, kita perlu mengingat kembali materi persamaan linear satu variabel. Materi ini sudah kalian peroleh pada kelas 7. Kemudian, yang kedua yaitu operasi aljabar. Ini juga sudah kalian peroleh di kelas 7. Yang ketiga, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini adalah materi sebelum bab kelima ini, yaitu bab yang keempat ya. Jadi tiga materi ini adalah materi prasyarat yang wajib kalian pahami, kuasai. Jadi akan lebih mudah dalam mempelajari persamaan linear dua variabel. Ya, jika kalian sudah lupa, bisa dibuka kembali catatannya atau bisa dilihat video sebelumnya. Ya. Oke. Nah, coba kalian kerjakan soal berikut ini untuk menguji materi prasyarat ya. Ada 3 soal, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan selesaian dari persamaan 2x plus 5 sama dengan 9. Ini merupakan soal dari persamaan linear satu variabel. Kemudian, tentukan penjumlahan aljabar dari 2x plus y dan 3x min 2y. Ini merupakan operasi aljabar. Soal yang ketiga adalah persamaan garis lurus ya, menggambar garis dari persamaan 2x plus y sama dengan 6. Silakan kalian kerjakan soal latihan ini. Nah, jika kalian sudah menguasai atau sudah bisa mengerjakan semua materi ini, langsung saja kita akan belajar mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, pada pertemuan 1 kita akan mempelajari tentang konsep dari persamaan linear dua variabel.
Nah, persamaan linear dua variabel ini banyak sekali kita temukan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan salah, matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. Khususnya untuk bab yang kelima ini, persamaan linear dua variabel, sudah banyak sekali kalian bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut ini, ya. Pak Ahmad bekerja di sebuah bengkel mobil. Ia mendapat upah 80.000 per jam. Dapatkah kamu menentukan jumlah upah Pak Ahmad jika bekerja 8 jam? Ayo, ada yang bisa? Kemudian, apakah banyaknya upah yang diterima Pak Ahmad bergantung pada banyaknya jam ia bekerja? Menurut kalian, bergantung tidak ya? Nah, coba dipikirkan. Apakah banyaknya jam Pak Ahmad bekerja bergantung pada upah yang didapatkan? Nah, coba yang bergantung itu jamnya atau upahnya? Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Jumlah jam, jika 1 jam, maka Pak Ahmad mendapat upah 80.000. Ya, ini 8 dalam puluhan ribu. Kalau 2 jam, berarti Pak Ahmad dapat berapa ya? Nah, coba diisi. Ini ada berapa ya? Kalau 3 jam, berapa ya? Kalau 1 jam aja 80.000, berarti kalau 2 jam 80.000 tambah 80.000 sama dengan 160.000. Kalau 3 jam berapa ya? Coba kalian lengkapi tabel ini ya. 4 jam ada berapa? 5 jam ada berapa? Oke. Selanjutnya, jika kita sajikan tabel 1 dalam bentuk grafik di koordinat kartesius, nah, jadi tabel tersebut kita sajikan dalam koordinat kartesius ya. Nah, di sini untuk sumbu horizontal atau sumbu X ini menunjukkan jumlah jam. Ini ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Variabel yang digunakan adalah X ya. Jadi variabelnya itu adalah X. Kemudian sumbu vertikalnya menunjukkan upah yang diterima. Vertikal ini yang berdiri ya, garis yang vertikal. Ya, variabel yang digunakan itu adalah Y. Terdapat 5 pasangan berurutan, yaitu 1, 8, 2, 16, 3, 24, 4, 3, 2, dan 5, 40. Maksudnya ini apa? Nah, jadi kalau Pak Ahmad bekerja selama 1 jam, maka dia mendapat upah 80.000. Ya, ini 8 dalam puluhan ribu. Kemudian, jika Pak Ahmad bekerja selama 2 jam, maka ia akan mendapatkan upah 160.000. Kalau Pak Ahmad bekerja 3 jam, maka dia akan mendapatkan upah sebesar 240.000. Jika Pak Ahmad bekerja 4 jam, maka ia akan mendapatkan upah 320.000. Jika Pak Ahmad bekerja selama 5 jam, maka akan mendapatkan upah 400.000. Dan seterusnya. Nah, sehingga dari masalah 1, untuk mendapatkan banyaknya upah bekerja dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan 8X. Jadi, Y ini itu ya, banyaknya pendapatannya Pak Ahmad itu bergantung pada jumlah jam kerjanya. Kalau hanya 1 jam, berarti upahnya itu hanya 80.000. Kalau 2 jam berarti kan tinggal 2 dikali dengan 80.000 ya, atau 2 kali 8, 16. Kalau 3 jam berarti tinggal 3 dikali 8, 24. Kalau 4 jam berarti 4 dikali dengan 8 jam. 80.000 maksudnya, berarti 32. Kalau 5 jam berarti upahnya berapa? Tinggal 5 dikali 8, 40. Ya, sehingga Y ini, ingat, Y itu adalah upah yang diterima. Jadi banyaknya upah yang diterima itu sama dengan 8 dikali dengan X. X itu adalah jumlah jam kerjanya. Ya. Nah, jadi Y sama dengan 8X ini yang disebut sebagai persamaan linear dua variabel. Ya.
Perhatikan bahwa banyaknya upah yang diterima Pak Ahmad itu bergantung pada banyaknya jam ia bekerja. Ya, jadi banyaknya upah itu bergantung pada jam lamanya bekerja. Kalau semakin banyak ya waktu bekerjanya, otomatis upah yang diterima juga semakin banyak. Kalau bekerjanya itu hanya waktunya sedikit, berarti upah yang diterima juga sedikit. Sehingga banyaknya upah itu bergantung pada jam bekerja. Dalam hal ini, banyaknya upah itu dimisalkan sebagai variabel Y. Variabel Y ini disebut sebagai variabel terikat. Kenapa? Karena nilai Y itu bergantung pada nilai X. Ya, jadi Y ini disebut sebagai variabel terikat karena nilai Y-nya itu bergantung pada nilai X. Sedangkan banyaknya jam Pak Ahmad bekerja itu tidak bergantung pada upah yang diterima. Ya. Banyaknya jam itu dimisalkan sebagai variabel X. Variabel X ini disebut sebagai variabel bebas. Kenapa? Karena variabel X itu selalu berubah. Jadi ketika X-nya mau berapa jam ya, 5 jam, ya itu bisa berubah-ubah. Maka X itu disebut sebagai variabel bebas karena dia tidak bergantung pada banyaknya upah ya yang diterima. Gitu ya. Jadi dalam hal ini Y ini sebagai variabel terikat dan X ini sebagai variabel bebas ya untuk masalah satu ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan masalah yang kedua. Sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa bus sebesar 2 juta. Dan untuk makan serta retribusi lainnya, tiap siswa dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Untuk memudahkan menghitung biaya yang dikeluarkan oleh rombongan, ketua rombongan menulis persamaan seperti berikut. Total biaya yang dikeluarkan, total biaya yang dikeluarkan itu sama dengan biaya sewa bus ditambah biaya retribusi dikalikan dengan banyaknya siswa yang mengikuti studi lapangan. Ya. Variabel dari persamaan dimisalkan sebagai H, yakni total biaya yang dikeluarkan. Jadi kali ini kita akan menggunakan variabel H. Ya, jadi variabel itu kamu bisa menggunakan huruf dari A sampai Z, bebas ya. Variabelnya itu H. H itu adalah total biaya yang dikeluarkan. Ya. Sedangkan S ini adalah banyaknya siswa yang mengikuti studi lapangan. Sehingga persamaannya itu menjadi H sama dengan, ya, H itu adalah total biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya sewa bus itu adalah 2 juta ditambah, ya ini ditambah biaya retribusi sebesar 150.000 dikalikan, ya ini dikalikan banyaknya siswa itu adalah S, ya, atau H sama dengan 2 juta plus 150 S. Ya, kalau sudah SMP perkalian tuh biasanya menggunakan tanda titik atau tidak usah ya. 150 S itu artinya 150 dikali S. Ya, ini adalah bentuk persamaan linear dua variabel. Ya. Persamaan H sama dengan 2 juta plus 150.000 S merupakan persamaan linear dua variabel. Persamaan ini terdapat dua variabel yakni H dan S. Ya, jadi ada dua variabel H dan S. Yang keduanya berpangkat 1. Ya, ini hanya pangkat 1, S-nya juga pangkat 1. Nah, lalu bagaimana penyelesaian persamaan linear dua variabel?
Nah, selesai dari persamaan H sama dengan 2 juta plus 150.000 S dapat ditentukan dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai S dengan sembarang bilangan. Ingat bahwa S itu menunjukkan banyak siswa yang mengikuti studi lapangan. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Misalkan S-nya itu sama dengan 20, maka H itu sama dengan 2 juta plus 150.000 dikali 20. H sama dengan 2 juta plus 3 juta. 3 juta itu 150.000 dikali 20 ya, sama dengan 3 juta. 2 juta tambah 3 juta sama dengan 5 juta. Jadi H-nya itu sama dengan 5 juta. Sehingga H ini adalah variabel terikat, sedangkan S ini adalah variabel bebas. Jadi, salah satu selesaian dari persamaan H itu adalah 20,5 juta. Maksudnya itu apa? Ketika S-nya 20, maka H-nya adalah 5 juta. Nah, apakah ketika H-nya itu S-nya itu berubah, berarti H-nya juga berubah. Itu ya, jadi banyak penyelesaiannya. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan linear dua variabel. Ya, ini ada Y sama dengan 2X, ya, ini variabelnya Y dan X. Kemudian Y sama dengan 4X min 3, ini juga persamaan linear dua variabel, ya, Y dan X variabelnya. A plus 2B sama dengan 4, ini juga persamaan linear dua variabel. A, B itu variabelnya. 3M plus 6N itu sama dengan 9, juga persamaan linear dua variabel. Ya, variabelnya ada M dan N. 0,3M dan seterusnya. Ya, ini juga persamaan linear dua variabel. Jadi ini semua adalah persamaan linear dua variabel. Yang perlu kalian ingat, persamaan disebut sebagai persamaan linear dua variabel jika mengandung unsur dua variabel. Ya, jadi ada dua variabel. Variabelnya itu bisa dari A sampai Z, ya, jadi nggak harus X dan Y, bisa AB, bisa MN, bisa PQ, bisa RS, dan lain sebagainya. Kemudian variabelnya itu harus pangkat 1, ya, jadi kedua variabel itu harus pangkat 1. Kalau pangkat 2 boleh nggak? Ya nggak boleh, berarti harus pangkat 1, pokoknya harus pangkat 1. Nah, contoh, tentukan selesaian dari persamaan yang sebanyak mungkin dari persamaan berikut. Misalkan ada X plus Y sama dengan 4. Untuk menentukan selesaian persamaan X plus Y sama dengan 4, kita perlu menentukan terlebih dahulu himpunan semesta dari variabel X dan Y. Misalkan himpunan semesta dari variabel X dan Y dalam persamaan adalah bilangan asli. Selesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 4 dapat ditentukan sebagai berikut. Jika X-nya 1, maka Y-nya 3, ya, karena X plus Y sama dengan 4. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 1. X-nya 4, Y-nya 0. Itu ya, tapi kalau 0 memenuhi enggak? Karena di sini kan bilangan asli ya, 0 itu bukan bilangan asli. Berarti 4, 0 ini bukan penyelesaiannya. Jadi, selesaian dari persamaan dua variabel untuk X dan Y adalah anggota himpunan bilangan asli, yaitu ada 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Terdapat 3 selesaian, sedangkan 4, 0 itu bukanlah selesaian dari X plus Y sama dengan 4. Untuk X dan Y himpunan bilangan asli, karena Y itu bukan bilangan asli, ya. Jadi Y itu bukan anggota bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, ingat itu ya. Nah, lain halnya jika himpunan semesta dari X dan Y dalam persamaan adalah bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu terdiri dari positif dan negatif. Selesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 4 dengan X dan Y adalah anggota himpunan bilangan bulat dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini bilangannya ya. Jika X-nya negatif 1, Y-nya 5. Ya, pokoknya yang memenuhi dari persamaan X plus Y gitu ya, sama dengan 4. Itulah himpunan penyelesaiannya. X dan Y-nya harus bilangan bulat. Jadi selesai dari persamaan linear dua variabel untuk X dan Y adalah anggota himpunan bilangan bulat adalah ini negatif 1,5, 0,4, dan seterusnya.
Tahukah kalian berapa banyak anggota X plus Y sama dengan 4 untuk X dan Y anggota himpunan bilangan bulat? Nah, coba kalian uji coba ya. Nah, jadi itulah kesimpulannya untuk konsep dari persamaan linear dua variabel. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita rangkum bahwa bentuk umum persamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C. Dengan A itu adalah koefisien X atau angka di depannya X, ya. Sedangkan B adalah koefisien dari Y atau angka di depannya Y. X dan Y disebut sebagai variabel atau peubah, dan C itu adalah konstanta. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya 2x ya, 2x plus 3y ya sama dengan misalkan 6. Nah, maka 2 ini disebut sebagai koefisien dari X ya. 2 ini adalah koefisien dari X. Sedangkan 3 ini adalah koefisien dari Y. Ya, variabelnya X dan Y. Sedangkan 6 ini adalah konstanta. Ya, ini contoh lain. Ya. Misalkan saya memiliki persamaan linear dua variabel 5P min 4Q ya 4Q sama dengan 9. Nah, 5P min 4Q sama dengan 9. Mana yang disebut sebagai koefisien? Nah, koefisiennya tuh 5. Di sini pakai variabelnya P dan Q. Nah, berarti 5 itu adalah koefisien dari P, negatif 4 sebagai koefisien dari Q, sedangkan 9 sebagai konstanta. Gitu ya. Oke, sekarang ini coba latihannya ya. Ini ada 3 latihan, coba kalian kerjakan ya. Semua latihannya untuk menguji pemahaman kalian mengenai konsep dari persamaan linear dua variabel ya. Oke, demikianlah penjelasan mengenai konsep persamaan linear dua variabel pada pertemuan yang pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus semangat. Soalnya jangan lupa dikerjakan ya. Sampai bertemu di pertemuan atau di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.